Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Angkatan Udara Israel atau IAF pada awal tahun 2025 mengungkapkan rincian operasi 120 anggota unit pasukan khusus dalam menyerbu dan menghancurkan pabrik rudal bawah tanah Iran di dalam wilayah Suriah pada September lalu. Yang mana pada saat itu, rezim Bashar al-Assad masih berkuasa di Suriah. Dan Israel belum melancarkan kampanye militer yang menghancurkan terhadap Hizbullah di Lebanon. Berikut beberapa rincian operasi 8 September yang dilancarkan oleh pasukan Zionis. Serangan itu, yang secara internal dijuluki oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF sebagai Operation Many Ways atau operasi berbagai cara, ditujukan untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah yang digunakan oleh pasukan Iran guna memproduksi rudal presisi bagi Hizbullah di Lebanon dan rezim Assad di Suriah. Fasilitas yang diberi nama sandi oleh militer Israel sebagai Deep Layer itu digali di sebuah gunung di Pusat Studi dan Penelitian Ilmiah, yang dikenal sebagai CERS atau SSRC di wilayah Mashhad, Suriah, sebelah barat kota Hama. Lokasi itu terletak lebih dari 200 km atau 124 mil di utara perbatasan Israel dan sekitar 45 km atau 28 mil dari garis pantai barat Suriah. Pasukan pertahanan Israel mengatakan lokasi itu adalah proyek andalan Iran dalam upayanya untuk mempersenjatai Hizbullah. Militer Israel juga menyebutkan bahwa serangan itu berhasil dilakukan oleh unit elit Shaldak milik Angkatan Udara mereka, bersama dengan unit pencarian dan penyelamatan 669. Tidak ada prajurit yang terluka selama seluruh operasi, klaimnya. Pengungkapan serangan itu terjadi beberapa minggu setelah jatuhnya rezim Assad yang sangat dekat dengan Iran. Assad mengizinkan Iran menggunakan wilayah Suriah untuk memproduksi dan mengirimkan senjata kepada Hizbullah. Pasukan Iran sejak itu telah ditarik dari Suriah setelah kehilangan sekutu dekat mereka. Iran mulai merencanakan Deep Layer pada tahun 2017 setelah serangan udara Israel pada tahun yang sama di CERS menghancurkan lokasi pembuatan mesin roket yang ditempatkan di atas tanah, menurut militer Israel. Lokasi tersebut telah digunakan untuk memasok Hizbullah dengan banyak proyektil yang akhirnya akan diluncurkan ke Israel ketika mulai menembaki Israel Utara pada 8 Oktober 2023, sehari setelah invasi Hamas di selatan Israel. Penghancuran lokasi tersebut, serta serangan pasukan Israel lainnya di Suriah yang menargetkan pengiriman senjata ke Hizbullah, membuat Iran memikirkan kembali strateginya, menurut militer Israel, dan membangun fasilitas bawah tanah baru yang akan aman dari serangan Israel. Lokasi yang dibangun Iran berada 70 hingga 130 meter atau 230 hingga 430 kaki di bawah tanah, dan dengan demikian hampir mustahil untuk dihancurkan dari udara. Penggalian Iran di gunung di pusat penelitian dimulai pada akhir tahun 2017. Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa mereka memiliki informasi intelijen tentang fasilitas tersebut sejak pembangunan dimulai. Pada tahun 2021, Iran telah menyelesaikan pekerjaan penggalian dan konstruksi, serta mulai mendatangkan peralatan untuk memproduksi rudal secara massal. Selama tahun-tahun berikutnya, peralatan terus dikirim dan pengujian dilakukan pada jalur produksi. Fasilitas tersebut dibangun berbentuk tapal kuda, dengan satu pintu masuk di sisi gunung untuk bahan mentah dan pintu keluar di dekatnya untuk rudal yang telah selesai. Pintu masuk ketiga yang berdekatan dengan keduanya digunakan untuk logistik dan untuk mencapai kantor-kantor di dalam fasilitas. Bagian kantor juga terhubung ke bagian manufaktur di dalamnya. Di sepanjang tapal kuda tersebut terdapat sedikitnya 16 ruangan yang menampung jalur produksi rudal. Dari planter mixer untuk bahan bakar roket, hingga ruang konstruksi dan pengecatan badan rudal. Fasilitas tersebut belum sepenuhnya aktif ketika Israel melancarkan operasi terhadapnya. Tetapi menurut militer,
Fasilitas tersebut berada pada tahap akhir untuk dinyatakan beroperasi oleh Iran. Setidaknya, 2 rudal telah berhasil diproduksi sebagai bagian dari pengujian dan mesin roket sudah diproduksi secara massal. IDF telah menilai bahwa fasilitas tersebut akan digunakan untuk memproduksi antara 100 dan 300 rudal per tahun, termasuk rudal jarak jauh dengan jangkauan hingga 300 km, rudal berpemandu presisi dengan jangkauan hingga 130 km, dan roket jarak pendek dengan jangkauan 40 hingga 70 km. Menurut penilaian IDF, fasilitas tersebut yang terletak relatif dekat dengan perbatasan dengan Lebanon dimaksudkan untuk menggantikan metode Iran dalam mengangkut rudal dan suku cadang dari wilayahnya sendiri ke Lebanon melalui Suriah. Konvoi semacam itu berulang kali diserang oleh Angkatan Udara Israel selama bertahun-tahun. Jarak yang harus ditempuh senjata dari fasilitas baru untuk mencapai Hizbullah akan jauh lebih pendek. Kini, semenjak rezim Assad tumbang pada awal Desember lalu, kekuatan Iran pun seperti ikut melemah dalam membantu pasokan senjata ke berbagai proksi mereka di Timur Tengah. Kecuali milisi Houthi di Yaman, yang sampai saat ini masih melancarkan serangan rudal-rudalnya hingga drone ke wilayah pendudukan Zionis. Hal itu lantaran otoritas Yaman yang saat ini berada di bawah kendali kelompok perlawanan dukungan Iran. Sehingga mereka dapat lebih leluasa bekerja sama dengan Teheran dalam mengatur strategi sampai memasok persenjataannya. Maka tak heran, dalam beberapa waktu belakangan, serangan yang dilancarkan oleh Houthi ke Israel jauh lebih menghancurkan dari sebelumnya. Bahkan pada awal tahun 2025 ini, rudal hypersonik yang diluncurkan dari Yaman dapat dengan mudah menghantam kota-kota di Israel. In order to deal with this organization, which is almost 2,000 kilometers from Israel, Israel needs to do, I will say, few levels of engaging with them. The first one is to cut totally the supply lines between Iran and Yemen Houthis, which means to cut all the shipping lanes and all the aerial transportation that the Iranian are transferring weapon to the Houthis. Sampai akhirnya, negara sekutu kuat Zionis, yakni Amerika dan Inggris, meradang. Lalu dengan sigap, mereka menyerang berbagai area penting di Yaman. Itulah informasi mengenai operasi militer yang dilancarkan oleh Angkatan Udara Israel di wilayah Suriah dengan tujuan menghancurkan fasilitas pabrik senjata Iran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.